Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat rahmat karunia ilahi Rabbi. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita diberikan sebuah kelonggaran, kesempatan untuk hadir dalam kajian ini setelah usai menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Sembari kita lanjut untuk ngaji, insyaallah 1 jam ke depan hingga isya kita juga akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita ini senantiasa memberikan sebuah nilai yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kajian kami kali ini masih membahas seputar malaikat. Ya, beberapa pertemuan kita sudah bahas ini, tapi insya Allah masih belum usai karena banyak hal-hal yang perlu kita ketahui tentang malaikat itu. Nah, untuk kali ini kami ingin sampaikan tentang macam-macam ibadahnya malaikat. Ya, apakah persis seperti kita ataukah ya sama ibadah, namun ada beberapa hal yang tidak sama dengan ibadahnya manusia. Karena terus terang malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah salah. Sementara setan itu adalah makhluk yang tidak pernah benar. Untuk manusia adalah makhluk yang bisa benar bisa salah. Maka ketika salah harus kita ingatkan dan jangan kita salahkan. Ini saya teringat dalam YouTube itu beliau ya yang Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya, saya sekilas ketika buka video langsung beliau ya kalimatnya sungguh indah. Kemudian kami ingat, kami kutip untuk kata-kata itu tadi. Sehingga ketika bahasan malaikat ini lebih memberikan sebuah kesan, memberikan sebuah penjelasan bahwa malaikat itu memang makhluk yang tidak pernah salah. Sehingga apapun yang Allah perintahkan, maka mereka itu selalu patuh. Dan tidak ada yang malas, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang tidak melakukan. Semuanya patuh dan taat apa yang Allah perintahkan. Nah, sementara setan tadi ya makhluk yang tidak pernah benar. Berarti segalanya sesuatu yang mereka lakukan itu adalah semuanya salah. Nah, sementara kita ya kadang benar, kadang juga salah. Kira-kira banyak salah ataukah benar? Ya ini kita timbang sendiri ya. Ketika keseharian itu banyak ibadahnya, berarti mungkin ya nominal untuk nilai pahala bisa kita gambarkan. Kemudian nominal nilai dosa itu bisa kita gambarkan. Tapi setelah kita itu melakukan aktivitas keseharian, tapi semoga atau mudah-mudahan
nilai yang kita tidak selalu menghitungnya itu kelak nanti hitungan di hadapan Allah itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baik. Perihal macam-macam ibadah malaikat ini sungguh telah Allah tuangkan sendiri banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah mereka. Demikian juga hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan ibadah mereka. Mereka itu beribadah, ya beribadah, namun berbeda, ya secara penilaian ibadah kita. Ibadah kita itu dinilai, ditulis oleh malaikat, kemudian distorkan ke Allah. Sementara malaikat itu mereka beribadah, namun langsung Allah yang memuliakan. Ya, ibadah malaikat itu yang kami ingin sampaikan, ya setidaknya ada 6 macam yang kami kutip baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama, ibadah para malaikat itu melakukan zikir, tasbih, doa. Itu keseharian mereka, dan tiada lepas ucapan yang sangat-sangat istimewa ini mereka katakan, mereka ungkapkan di hadapan Allah. Ya, kita perhatikan dalam surah Al-Quran itu Al-Baqarah, ya, yang surat ke-32, surat ayat ke-32. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Oh. Ya. Ini bukan, qalu subhanaka. Di dalam firman Allah, di dalam satu ayat ini ternyata kami salah kutip untuk bukan surah Al-Baqarah ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Al-Baqarah 32 ini. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb. Ya, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali Engkau telah mengajarkan kepada kami. Ini artinya mereka itu bertasbih gitu, mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah, yang hal ini betul-betul mereka itu ungkapkan dalam lisan mereka, ya, melalui lisan mereka itu mengatakan tasbih. Ya. Adapun nanti tasbih mereka itu, ini nanti kita lihat bagaimana redaksi hadis. Kita perhatikan lagi dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 5. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Hampir-hampir langit itu pecah. Ya, di atas, ya, sebelah atas. Ya, ini karena kebesaran Rabb kita semuanya itu. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat itu mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memintakan ampunan terhadap orang yang ada di muka bumi ini. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baik, ketika kita memperhatikan para malaikat itu senantiasa bertasbih dan memuji Allah, juga memintakan ampunan terhadap orang-orang yang ada di muka bumi ini, tentu adalah orang-orang yang senantiasa patuh, yang senantiasa dekat kepada Rabb. Dan tak akan mungkin malaikat itu, ya, memintakan ampunan kepada orang-orang yang tidak mau minta maaf kepada Allah, yang tidak dekat kepada Allah.
Tentu hal ini pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malaikat itu mintakan ampunan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapakah golongan yang telah dimintakan ampunan oleh para malaikat itu? Ya, tentu orang-orang yang hatinya baik dan jiwanya itu senantiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ketika kita perhatikan mereka itu bertasbih, mereka itu memuji Allah dan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah atas siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ketika minta maaf, minta ampun, beristighfar akan pengakuan dosa kita kepada Allah, ternyata ada makhluk yang sangat mulia juga mintakan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu kriteria ini Allah yang maha tahu dan malaikat mengetahui. Ya, Allah maha tahu dan malaikat yang mengetahui. Dan ini nanti akan kita ketahui. Ya, siapakah? Nah, di samping ketika malaikat mengetahui dari gerakan, dari tingkah laku manusia yang ada di muka bumi ini, ya, mereka telah mengetahui tentang ibadah dan praktek kehidupan kita adalah praktek-praktek yang sangat mulia itu. Kita perhatikan tentang ibadah para malaikat yang kedua. Nah, malaikat itu ibadah mereka juga menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nah, majelis zikir, majelis ilmu ini ya insya Allah seperti kita saat ini. Ya. Kita membicarakan tentang sesuatu, maaf, tidak hanya di forum seperti tempatnya masjid, tempatnya musola, tapi tempat-tempat yang lain. Di situ digunakan untuk zikrullah, ingat Allah. Maka para malaikat itu akan hadir ya di atas ya orang-orang yang ikut majelis ilmu itu. Sehingga kalau kita perhatikan dalam satu hadis yang cukup panjang, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu telah memiliki para malaikat yang keliling. Ya, malaikat itu ada yang malaikat yang keliling tugasnya. Nah, kemudian jalan-jalan. Tapi keliling dan jalan-jalan malaikat itu ada sesuatu yang memang mereka inginkan. Ada sesuatu yang mereka cari. Ya, siapakah hamba-hamba Allah yang telah berzikir, yang telah mendekatkan diri kepada Allah? Ini lain dengan orang-orang yang keliling kemudian tawaf kemana-mana. Artinya maksud kami tawaf itu keliling, bukan tawaf di Ka'bah sana. Tapi ada juga orang yang kegiatannya itu kesana kemari. Tapi kesana kemari tujuannya untuk silaturahim, itu pun juga luar biasa. Tapi untuk malaikat ini, ketika mereka keliling dan jalan-jalan, ternyata apa yang mereka cari? Yaltamisuna ala dzikr. Mereka mencari siapakah yang melakukan zikir kepada Allah. Majelis ilmu dalam kajian. Kemudian mengadakan satu acara yang di situ ada nilai-nilai keislaman. Kalau acaranya itu bukan keislaman, bukan majelis ilmu, tapi kumpul-kumpul tapi rasan-rasan. Ya, ini tambah diawasi malaikat, tapi bukan malah dinaungi.
diawasi. Ini apa yang mereka bicarakan. Kadang banyak orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Apa yang mereka bicarakan? Tapi ada kan mubalek, ustadz yang mereka itu berdakwanya di jalan-jalan juga ada gitu, di warkop. Tapi banyak sekali orang-orang yang duduk, ya, sungguh sangat disayangkan duduk mereka kumpul-kumpul. Ternyata bukan untuk majelis zikir, ya, tapi zikir mereka bukan ingat kepada Allah. Zikir mereka ngerasani wong. Oke. Ini yang tidak Allah ridhai dan tidak malaikat itu senangi. Ternyata ketika jumpa orang-orang yang berzikir mengingat Allah, faida wajadu qauman yadhkurunallah, ketika mereka mendapatinya orang-orang yang ingat Allah, tanadau, mereka itu malaikat memanggil temannya, halummi ila hajatikum, wahai malaikat silakan, ini yang kau cari, ini adalah kebutuhan kalian. Maka malaikat itu datang, fayakhufunahum biajnihatihim ila sama'i dunya, ya, hadir kemudian membentangkan sayap mereka. Sayap mereka itu mereka bentangkan untuk menenangkan kondisi yang ada. Makanya kalau majelis zikir itu memang betul-betul ikhlas, betul-betul karena Allah, maka kondisi suasana lingkungan yang ada di majelis zikir itu tenang, ya, tenang. Lain dengan sesuatu yang mereka bicarakan itu untuk menggempur, untuk memusuhi, untuk membuat acara yang tidak baik, sehingga malaikat bukan mengepangkan sayapnya, tapi justru mengincar orang-orang ini yang akan berbuat jahat. Nah, ini kemudian fais'aluhum rabbahum, ternyata majelis zikir itu meminta, ya, sesuatu kepada Rabb, artinya berdoa, beristighfar, bertasbih, memuji Allah. Apa yang mereka katakan? Kemudian mayakulu ibadi, Allah mengatakan apa yang dikatakan oleh hambaku, ya, qala yakulun. Nah, ternyata para hamba itu yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak, mereka itu bertasbih kepadamu wahai Rabb, bertakbir kepadamu wahai Rabb, dan mujimu wahai Rabb, wa yumajjidunak, dan mereka mengagukanmu wahai Rabb. Fayaqul hal ra'ani, ketika mereka itu mengagungkanku, apakah para hamba-hambaku itu di majelis zikir itu melihatku? Ya, mereka mengatakan lah, mereka tidak melihat engkau wahai Rabb. Ya. Kemudian apa yang mereka minta? Mereka minta kepadamu surga. Tuh. Jadi seandainya kita itu berada di majelis zikir, dimanapun berada, untuk saat ini kita real berada di majelis zikir ini, yang kita minta ujung-ujungnya pun juga surga. Jadi kita ini apa itu cari ilmu, kemudian ilmu itu untuk menerangi kita agar hidup kita itu selalu diridhoi, keridhaan Allah itu. Nah, ujung-ujungnya surga yang kita minta. Ya. Kemudian apakah mereka itu pernah melihat surga? Allah mengatakan yang demikian itu, wa yaqul, kemudian hamba-hambaku, kata malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, mereka itu belum pernah melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, kemudian seandainya itu mereka melihat surga, apa yang mereka minta, apa yang mereka katakan? Seandainya mereka itu bisa melihat surga, kanu asyadda alayya khirsan, pasti mereka itu punya kesemangatan yang kuat, ya,
untuk mencapai dan mendapati surga itu. Wa asyaddalah talaban, dan punya kekuatan dan punya keinginan kuat untuk mencapainya. Wa adzama fiha raghbatan, dan mereka mengagungkan dengan keagungan yang luar biasa. Maka famima yata'awwadzun qala qul ta'awwadzuna minan nar. Apakah mereka, maaf pertanyaan Allah ini, apakah mereka minta perlindungan? Iya wahai Rabb, ternyata mereka minta perlindungan minan nar, dari api neraka. Apakah kalau mereka itu sudah minta perlindungan dari api neraka, ya, mereka itu pernah menyaksikan, mereka itu pernah melihat api neraka? Qala yaqulun lah wallahi mar'auha. Ternyata ya, hamba-hambamu wahai Rabb yang sedang berzikir, yang sedang thalabul ilmi, tidak pernah melihat bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Ya, fa kaifa law ra'auha. Tapi seandainya mereka itu melihat neraka, yaqul, masya Allah, mereka akan lari. Ya, mereka akan menjauh. Wasyaddalah makhafatan, dan mereka betul-betul takut ketika menyaksikan neraka itu. Nah, kemudian ternyata Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang-orang yang ikut di majelis zikir itu. Walau orang yang ada di majelis zikir ini, maaf, mungkin tujuannya hanya terpaksa. Tadi sholat maghrib di sini, kemudian cari teman, tidak ketemu, mau keluar payah. Untuk longgar waktu, kami duduk di sini aja. Terpaksa untuk ikut sini, tidak dihiraukan untuk itu. Yang penting orang itu hadir di sini. Loh, ini memang hadirnya di sini, tapi bukan untuk maksiat. Tapi yang jelas hadir di sini, ternyata itu pun sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, kita diminta ya, untuk keikhlasannya hadir di sini, di tempat sini pun juga ikhlas, pulang pun juga ikhlas. Tapi seandainya keikhlasannya itu agak maju mundur, kemudian di sini itu ini kok gak selesai ini, kemudian selesai pun juga kurang, ya artinya kurang marem dalam hatinya itu. Tapi Allah tetap memaafkan atas kesalahan-kesalahan hambanya yang ikut berada di majelis zikir itu. Malaikat yang berada di atas masjid ini telah mengepangkan sayapnya untuk menenangkan diri kita ini. Makanya orang yang hadir di majelis zikir ini, pikirannya insya Allah adem, hati ini tenang. Tapi kira-kira nek metu ke masjid mari pengajian, tetap tenang ataukah berubah? Wallahu a'lam. Sing eru panjenengan piyambak. Tapi yang penting kita itu kan sudah mengecas jiwa kita gitu. Kalau kita tidak hidupkan untuk majelis zikir, apa kita itu berada luar terus? Nah, ini yang kedua. Ini sangat panjang hadisnya tadi. Kemudian yang ketiga, ya, yang tadi umum, di masjid oke, di mushola oke, di tempat-tempat pun juga oke, yang tujuannya adalah untuk majelis zikir. Yang ketiga, nah ini lebih fokus, menghadiri sholat di masjid-masjid dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh makmum. Ya, ini. Jadi mereka itu hadir ketika jamaah melakukan sholat. Kemudian para malaikat itu mengucap, khususnya dalam dikatakan dalam beberapa hadis itu, nanti kita akan jumpa yang pertama. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal imam. Rasul mengatakan apabila imam itu mengucapkan amin, fa aminu, maka kalian juga ikut mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufir lahu ma taqaddama min dzambi.
ketika aminnya jamaah itu serasi tepat waktu, ya, sesuai dengan aminnya malaikat itu, maka dosa-dosa yang telah lampau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amin kita itu adalah, ya Allah kabulkanlah doaku, maafkanlah kesalahanku. Malaikat pun juga mengatakan, ya Allah kabulkanlah doa hambamu ini. Didoakan oleh malaikat, dan malaikat itu kalau berdoa tidak pernah ditolak. Kalau kita, nah, kira-kira ditolak terus ataukah dikabulkan terus? Yang jelas hamba yang beriman dikabulkan semuanya. Tapi cepat, lambat, sampai ada yang lambat gak muncul-muncul, munculnya nanti di akhirat. Nah, kalau muncul di akhirat itu nanti baru terasa orang itu. Baru terasa, makanya nanti di akhirat banyak orang yang kaget. Ternyata ketika masuk ke akhirat, dimasukkan surga oleh Allah. Wahai hambaku, ini balasanmu. Ini doamu yang dulu belum aku kabulkan dan sekarang aku kabulkan. Lihat, ini sesuatu yang aku berikan kepadamu. Maka hamba itu bilang gini, ya Rob, jangan kau main-main. Benarkah itu untukku? Iya, ini untukmu. Ini doamu yang dulu kau minta, belum aku berikan dan saat ini aku berikan. Ya, kata hamba, cara Jawa yo ngeten. Ruwah ngono donga kula niku mulai rumiyin pun dipun kabulaken teng mriki mawon. Tuh, berarti kan kasep kan maksudnya. Tapi menungso niku mboten menyadari gitu loh, enggak menyadari. Maunya doa kita itu saat ini berdoa, saat ini juga dikabulkan kan gitu. Nah maunya Allah dan Rasul menyampaikan pun khawatir nalika kita niku ndonga mboten dipun kabulaken, dikabulno. Pentingnya syaratnya terpenuhi, iman taat, tuh. Nah ini penting untuk amin. Makanya amin itu jangan mendahului, jangan mengakhiri, dan jangan apa seenaknya. Atau ketika waladzallin, imam sudah mengucapkan itu, kucik belite, amin. Serentak. Nah, cuma memang ada dua macam, ada yang amin, ada yang amin. Hanya ada dua itu. Yang nggak boleh amin, nggak boleh. Apalagi amin, hanya ada dua itu. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, rata-rata syekh imam masjid itu hanya pendek, amin. Kita rata-rata amin. Nah, diharapkan serentak. Loh, ini yang pertama, ya, dari malaikat itu menghadiri masjid-masjid. Ternyata itu mendoakannya. Yang kedua, nah ini satu hadis yang ya lumayan panjang bahwa riwayat Rifa'ah bin Rafi, ia mengatakan pada suatu hari kami ini pernah sholat bersama Rasul. Ketika Rasulullah itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka para jamaah itu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ternyata Rasul mendengar satu orang di belakang itu ada seorang mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iki sunai tambahan. Sinten sing sering utawi ngucap hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Halo? Ngucap ngoten? Luar biasa. Apa respon Rasulullah? Rasul ketika mendengar jamaahnya bilang seperti itu, Rasul usai. Siapa jamaah tadi mengucapkan Rabbana walakal hamd, kemudian dilanjutkan
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada satu orang yang bilang, saya wahai Rasul. Maka Rasul melanjutkan sabdanya, aku melihat ada 30-an malaikat berebut berlomba-lomba untuk mencatat. Berebut untuk mencatat. Berarti nek sumrap koyo gini pun ngantos dipun tinggal. Coba Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabb. Ya ini. Artinya kalau kita perhatikan, ya Rabb kami walakal hamdu. Segala pujian itu milikmu hamdan katsiran, aku mujimu dengan pujian yang banyak. Thayyiban yang baik, mubarakan fi. Nah ini, mubarakan fi yang penuh keberkahan dalam ucapan itu. Ini simpel. Ini yang paling pendek. Ada juga Rabbana walakal ham. Biasanya ndamel apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'im. Mil'u apa mil'a? Pripun? Mil'u apa mil'a? Betul apa? Kali-kali ini pilihan. Nah, ini sesuai dengan redaksi kalau ilmu tata bahasa. Mil'us samawati. Habis Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Ini mengucap mil'us, mengucap menyimpan mubtada khobar. Ya, jadi ada mubtada yang tersimpan, kemudian khobarnya langsung mil'us samawati. Ya, sepenuh langit dan bumi. Kemudian apabila orang itu mengucap mil'a, nah Rabbana walakal ham mil'a, maka menyimpan fi'il fa'il, maka itu kedudukannya mil'ah sebagai maf'ul, objeknya. Apakah susunan fi'il fa'il itu? Terserah. Bisa kukatakan qultu mil'a, takallamtu mil'a, nah ad'u mil'a, sehingga fi'il fa'il maf'ul sebagai sasaran objeknya. Itu kalau susunan bahasa, sehingga tidak salah kedua-duanya itu kita pilih. Mil'u boleh, mil'a boleh. Nah ini cuma yang ini tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sekitar 30-an para malaikat berebut untuk mencatat. Ya, sapa wong iki sing ngucap ngene mah. Ya. Dan malaikat itu tahu tidak bisa dibohongi. Ini yang mengucap, ini yang kedengaran. Malaikat tidak ada yang keliru. Oh itu yang pojok yang mengucap. Yang satu tidak, yang pojok sana. Tidak ada malaikat berebut untuk itu. Tapi yang jelas kalau itu memang mengucapkan, yaitu yang betul. Demikian juga para sahabat Nabi tadi, ketika mereka mengaku, aku Rasul yang mengucapkan, saya Rasul yang mengucapkan, maka Rasul langsung menyampaikan sabdanya itu. Tuh, ini jadi malaikat itu sekian banyak, ya, berkeliling dan menghadiri majelis taklim, menghadiri sholat. Cuma terus terang, apakah malaikat itu ketika hadir di masjid dan sampai, ya, ketika mereka para jamaah itu mengucapkan amin, kemudian seiring dengan aminnya malaikat, apakah malaikat itu juga ikut sholat? Jawabannya wallahu a'lam. Ya, karena mereka itu pinginnya untuk menulis, mencatat orang-orang yang baik-baik. Nah, lagi-lagi, jadi ibadah malaikat itu, ya, hadir di masjid untuk menulis itu juga termasuk ibadah. Lah kita terbebani mukallaf ini melaksanakan ibadah sholat itu
sebagai bentuk wujud kewajiban kita. Tapi kalau tidak melaksanakan ibadah yang disebut sholat ini, maka dosa. Malaikat tidak pernah dosa. Untuk kita manusia yang pernah dosa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, malaikat itu bersolawat. Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Allah bukan solawat, tapi maknanya Allah memberikan rahmat. Solawatnya para malaikat, para ulama ketika mentafsir ayat ini adalah berupa doa, mendoakan kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Untuk orang-orang yang beriman kita diminta untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, adapun redaksi solawatnya para malaikat yang berisikan doa kemudian solawat kita kepada Rasulullah SAW, ini redaksinya berbagai macam. Ketika disebut nama Rasul, ya, kita dianjurkan untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, jangan mau sholli. Lain. Sudah niat yang baik niatnya. Ada sholawat yang untuk dongkrak orang itu supaya bubar. Sholat apa ini namanya? Sholawat dongkrak. Kapan diucapkan? Biasanya bubar walimahan. Nah, bubar walimahan ngucap napa? Bubar no wong-wong cek nang mule sebab wis mari ndonga. Gak walimahan tok, rapat ngene. Nah, itu banyak. Sing apik monggo. Sing apik Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ngucapo Allahumma sholli ala Muhammad juga. Langsung pecetat. Bubar karepe dhewe. Endi sandalku rek, endi sandalku. Nah, ya yang baik. Nah, ini ternyata kegiatan ibadah mereka itu juga bersolawat. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mengucapkan salam. Nah, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama kali Adam, ketika dulu bahas masalah jin, Adam diciptakan oleh Allah di surga. Fisiknya dibentuk oleh Allah. Wasituna diro'an, panjangnya itu 60 diro. Kemudian setelah usai, Allah tidak langsung tiupkan ruh kepada fisik malaikat itu. Allah biarkan. Ternyata apa? Iblis keliling. Ya, iblis keliling tawaf untuk muteri fisiknya Adam itu. Kemudian tahu Adam itu lobang. Maka rahasianya manusia itu sudah diketahui oleh iblis. Ya. Setelah itu Allah tiupkan ruh, wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruhku. Maksudnya ciptaanku itu. Setelah ditiupkan, nah, Allah mengatakan, wahai Adam, ya, aku harap engkau mengucapkan salam kepada para malaikat yang duduk-duduk itu. Ya, setelah bangkit Adam itu kemudian bergerak menuju kepada para malaikat yang ada di surga itu. Apa yang dikatakan oleh Adam? Assalamualaikum. Mereka menjawab para malaikat itu, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ini ada tambahan warahmatullah. Ternyata apa? Allah memberikan langsung ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat juga mengucapkan salam ketika disalami Nabi Adam kepada mereka. Ternyata itu pun juga merupakan bentuk ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Tuh. Yang berikutnya pun juga
Malaikat itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman yang akan meninggal dunia. Al-Quran surat An-Nahl 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ini para malaikat ya, artinya orang-orang yang diwafatkan ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dan mereka itu adalah baik-baik ya, orang yang baik-baik. Yaqulun, para malaikat itu mengatakan salamun alaikum, selamat engkau. Loh. Jadi hamba Allah yang beriman ketika akan meninggal dunia, malaikat hadir ya, akan mencabut ruhnya, tapi sebelumnya diucapi salam dulu. Salamun alaikum, selamatan engkau wahai hamba Allah. Ini khusus orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu ya, sungguh bahagia saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang mereka wafat. Banyak yang ditayangkan kan, mereka dalam keadaan senyum ya, senyum, mereka sudah wafat. Yakinlah mereka pun juga mendapatkan salamnya para malaikat. Lantas apa? Udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang engkau lakukan itu. Artinya dengan sebab engkau berbuat baik, engkau diminta untuk masuk surga. Senyum akhirnya. Tuh. Tapi banyak orang-orang yang wafat dalam keadaan merengut, ketakutan. Apa amalan yang mereka lakukan di dunia? Mereka tidak rutin, tidak istiqomah, tidak mau untuk ibadah. Sholat tidak. Oh, rutin. Napa wae itu? Gelege. Mari ngopi apa? Teh anget, jamu. Botolan sing tuombe. Ya, bolak-balik gelegean. Kira-kira nek wis gelegen terus sampai kematian. Gelegen. Kira-kira wedi napa tambah seneng mati kaya ngono iku. Keweden. Makanya meninggalnya seseorang itu ketika Allah menentukan menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaannya. Kalau yang biasa seringkali minum minuman, matinya itu banyak kita jumpai habis minum atau pas minum ya, di daerah wilayah Tulangan ini ada. Nah beritanya habis minum naik sepeda motor nabrak wit-witan, saat itu langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Makanya ayo bareng-bareng kita istiqomah untuk melakukan kebaikan, dan kapanpun Allah mencabut, insya Allah dalam keadaan baik. Kalau kita sering kali tidak baik, matinya rata-rata saat yang tidak baik itu. Nah ini baik. Jadi malaikat itu juga mengucapkan salam keselamatan untuk Anda, untuk kalian, kepada orang-orang yang bakal meninggal dunia. Makanya ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia pada saat sakaratul maut, maaf, meripatnya itu melihat ke arah sana. Nah kalau sudah seperti itu ya, roh yang masih berada di tenggorokan jangan dimintai, ya Allah berilah kesembuhan. Sudah saat-saat kondisi seperti ini harus rela dan harus ikhlas. Talkinkan secara kontinu, perlahan-lahan, la ilaha illallah, sebelah kanan telinganya itu. Sudah kasih itu terus, kasih terus.
Ini kalau sudah mengucapkan seperti itu, jaminannya surga. Dan harus ikhlas. Hidup itu seperti apa lagi? Kalau kondisi seperti itu, keluarga pun juga harus rela. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Walaupun nanti itu sudah diucapkan itu, ternyata sehat kembali, Allah takdirkan untuk hidup lagi. Tapi yang jelas kalimat yang terakhir ini sebagai bekal. Bila mana orang itu betul-betul sakit yang berat, tapi ucapan-ucapan itu selalu diucapkan, Allah meridhai, ternyata balik lagi untuk hidup, Allah berikan takdir yang lagi untuk hidup kembali. Makanya tadi kira-kira makan siang pukul 12:30 ada teman cerita, beliau sampai mengatakan, saya ini pernah mengalami sakaratul maut. Dia bilang gitu. Kapan Bapak? Saat COVID dulu. Saya sudah merinding. Roh itu seakan-akan sudah berada di tenggorokan ini. Kondisi hiruk pikuk berada di dalam kamar rumah sakit itu. Sunyi. Dokter tidak mau mengunjungi. Perawat pun juga pengawasannya hanya beberapa kali. Kondisi harus kita pertahankan sendiri. Tak kuat untuk menahan roh saat itu. Betul. Sehingga apa ucapan? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ternyata apa? Habis ucapan itu, dia gerak lagi. Gerak lagi, kemudian dia langsung bisa bergerak, bisa berjalan. Untuk ini di rumah sakit itu ada termos air panas, kemudian alhamdulillah menguap, kemudian langsung ia hirup. Kemudian lama-lama dadanya merasa ringan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan hidup lagi oleh Allah. Saat-saat itu memang banyak orang-orang yang wafat dan meninggal dunia. Maksud kami, ketika kondisi berat, sudah gak usah katakan yang lain selain la ilaha illallah. Hari apa itu? Hari, kalau nggak salah hari Kamis, salah hari Kamis atau Jumat, saya ditelepon, ini tolong saksikan, di video call, orang sudah, masya Allah, fisiknya sudah tidak kelihatan sehat itu, sudah meripatnya sudah tak gerak lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tolong ucapkan la ilaha illallah terus. Ucapkan itu. Kemudian habis zuhur berita, Ustaz, orangnya sudah meninggal dunia. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi yang penting kita masukkan dulu kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu. Insya Allah, walaupun tidak kelihatan ucapan la ilaha illallah dalam lisannya, tersapi dalam hatinya. Ini tolong untuk ucapan-ucapan ini sebagai kalimat yang terakhir. Banyak sekali orang-orang yang kita ajari itu lapor, sesuai prosedur yang tadi, ucapkan seperti itu, beliau sudah meninggal dunia. Ini membantu saudara-saudara kita agar wafatnya kembali dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, khauf. Ibadah para malaikat itu khauf, rasa khawatirnya luar biasa. Rasa takutnya ini tidak sebebas seperti kita. Para malaikat takutnya kepada Allah itu luar biasa. Allah katakan dalam surat An-Nahl 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu mereka langsung, kalau ada perintah-perintah selalu mereka itu lakukan. Tidak ada penolakan. Karena memang desain dan jiwa para malaikat itu tidak seperti kita. Sehingga ibadah-ibadah ini justru ibadah keseharian. Ucapan tasbih, rasa takut
Dan sampai dalam satu riwayat yang cukup panjang itu, setiap hari ketika Rasul Isra ya, berada di Baitul Ma'mur, Rasul ditunjukkan inilah Baitul Ma'mur. Di hadapan Rasulullah Allah tunjukkan Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang mereka gunakan untuk tawaf. Seandainya Baitul Ma'mur itu ada batu yang diturunkan dari Baitul Ma'mur itu, bawahnya pas di atas Ka'bah itu, mereka tawaf dan mereka bertasbih, berzikir. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat. Dan ucapan itu hanya sekali, kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu. Hadir lagi besok 70.000 malaikat. Ibadah mereka keseharian seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini makhluk Allah. Allah menciptakan 3 makhluk, malaikat, jin, kemudian manusia. Kita berada di antara, maksudnya bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik. Sementara setan hanya berbuat jahat terus, jin bisa baik, bisa tidak. Itulah nanti bisa baik dan bisa tidak orang-orang atau hamba Allah yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga aktivitas kita selalu mendapatkan nilai yang mulia di hadapan Allah dan selalu dibimbingnya, sehingga tidak membelot, tidak melakukan maksiat sedikit pun. Maka insya Allah kembali ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.